Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah sehingga kita bisa meneruskan kajian rutin kita, kajian ilmu din ad-daruri. Dalam hal ini kita mengambil dari kitab Al-Qaulil Jali dalam keadaan sihah wa afiyah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemarin itu adalah Al-Wahid. Kita ulangi lagi apa Al-Wahid? Al-Wahid itu artinya adalah Esa. Kalau Esa ditujukan kepada Allah, artinya adalah tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi zat Allah tidak sama dengan zat-zat kita. Kalau zat Allah itu artinya hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak serupa dengan hakikat-hakikat yang lain. Kemarin kita sudah jelaskan. Kalau zat makhluk, zatu Zaidin umpamanya, maka itu adalah fisiknya. Ada dimensi, ada ketebalan, ada tinggi, ada lebar, ada warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifatnya itu tidak mungkin dimiliki oleh makhluk. Begitu juga yang dimiliki oleh makhluk tidak mungkin, tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya kita. Umpamanya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, melihatnya Allah beda dengan melihatnya kita. Jadi arti dari Al-Wahid itu artinya Esa. Esa kalau ditujukan kepada Allah itu tidak ada sekutu bagi Allah. Bukan artinya bukan artinya adalah bilangan 1 bandingannya 2. Kenapa? Karena 1 yaitu berupa bilangan itu bisa dibagi, bisa separuh, bisa 1/4, 1/8, dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga kita jelaskan tentang arti Al-Ahad. Ketika dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad artinya adalah tidak menerima bagian. Atau dalam arti lain, Al-Ahad itu artinya juga sama seperti Al-Wahid. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kenapa dikatakan artinya tidak menerima bagian? Karena yang bisa menerima bagian itu adalah benda. Benda itu dalam ilmu akidah ada benda yang bisa dipegang oleh tangan, masing-masing mempunyai sifat. Ada yang benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, masing-masing juga mempunyai sifat. Benda-benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan itu namanya latif. Benda-benda yang bisa dipegang oleh tangan namanya kasif. Begitu. Semuanya makhluk, ketika dikatakan makhluk itu apa sih? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah. Jadi ada namanya makhluk itu hujan, ada namanya manusia, ada namanya bumi, ada namanya langit, ada namanya udara, ada namanya malaikat, ada namanya siang, ada namanya malam. Semua selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya adalah makhluk. Semuanya mempunyai sifat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk tersebut tidak boleh disematkan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperuntukkan, disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu makanya Al-Ahad
Itu artinya adalah tidak menerima bagian. Makanya tidak boleh dikatakan diyakini Allah Subhanahu wa taala di kanan atau di kiri atau di depan, di belakang, di atas, di bawah ataupun di hati umpamanya. Karena semuanya itu kalau dikatakan Allah taala ada di depan mesti berukuran. Kalau dikatakan hati, di hati berarti berukuran. Maka itu tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Allah tidak menerima bagian karena Allah bukan benda. Karena Allah bukan benda. Jadi tadi kita jelaskan benda yang bisa dipegang oleh tangan itu seperti manusia. Itu istilah bahasa Arabnya itu adalah kathif. Seperti rumah, seperti pohon, seperti batu. Masing-masing punya sifat. Itu namanya latif. Seperti udara, seperti ruh, seperti siang, malam. Itu kan tidak bisa dipegang oleh tangan. Maka semuanya juga mempunyai sifat. Maka sifat yang terdapat pada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Sifat yang terdapat pada benda yang bisa dipegang oleh tangan. Maka itu semuanya tidak boleh satupun dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal latiful khabir, ya kan? Al-latif itu artinya bukan Allah taala Maha lembut, naudzubillah. Kalau Maha lembut itu kan udara juga lembut, ya kan? Tapi artinya apa? Al-latif itu artinya yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, artinya tidak bisa digambarkan. Karena yang digambarkan itu adalah makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya, tidak ada kesamaan baginya, maka tidak bisa dijangkau oleh pikiran ataupun digambarkan. Jadi orang yang menjangkau ataupun memikirkan ataupun berusaha untuk menggambarkan Allah, maka orang tersebut itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-awwal. Jadi al-awwal artinya al-awwal alladzi labtida'a liwujudihi, yang tidak ada permulaan, falam yasbiq wujudahu ta'ala adamun, dan tidak didahului wujud Allah itu adalah ketiadaan. Jadi kalau makhluk itu siapapun, apapun itu bentuknya, itu semuanya itu mesti didahului dengan ketiadaan. Baik itu 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 1 juta tahun. Katakanlah kalau ada, kita katakan bangunan saya ulangi lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu al-awwal. Arti al-awwal itu adalah tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini disebutkan tidak didahului dengan ketiadaan. Al-awwal artinya adalah tidak didahului dengan ketiadaan. Semua makhluk itu mesti didahului dengan ketiadaan. Berapa? 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun. Itu kalaulah dikatakan kepada seseorang ataupun pada bangunan. Bangunan ini umurnya 1000 tahun. Berarti kan sebelum 1000 tahun itu kan tidak ada. Tapi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala ada, Allah Subhanahu wa taala al-awwal, pertama, bukan artinya adalah pertama yang nisbat, artinya karena dibandingkan dengan yang lain, bukan. Tapi artinya awal, kalau ditujukan kepada Allah, itu artinya tidak didahului dengan ketiadaan. Tidak didahului dengan ketiadaan. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal. Itu artinya adalah Allah ada tidak didahului dengan ketiadaan.
Itu artinya. Jadi semua makhluk itu mesti didahului dengan ketiadaan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kalau ada makhluk yang tidak didahului dengan ketiadaan, berarti apa? Berarti ada Tuhan selain Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena makhluk ini asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Siapa yang menampakkan dari tidak ada menjadi ada? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sebagian orang falsafah yang mengatakan bahwasanya alam katanya itu ada yang tidak didahului dengan ketiadaan. Adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti itu apa? Berarti menafikan, mentiadakan sifat menciptakan Allah. Karena ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Karena dalam Al-Quran menjelaskan, wa khalaqa kulla syai'. Setiap sesuatu itu diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali. Berarti setiap sesuatu yaitu makhluk itu mesti didahului dengan ketiadaan. Itu. Kemudian wabi maknahu searti dengan al-awwal al-qadim. Jadi al-awwal al-qadim al-azali itu artinya sama. Apa artinya? Yaitu tidak didahului dengan ketiadaan. Idza utliqa 'ala Allah taala. Jika itu diucapkan kepada Allah. Lianna kidam Allah taala dzatiyun, karena kidam Allah dzati walaysa zamaniyan. Jadi kidam Allah Subhanahu wa taala dzatiyun. Apa arti dzati? Tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada. Itu namanya dzati. Jadi dzati itu tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada. Karena Allah ada tidak didahului dengan ketiadaan. Bukan zamanian, bukan zaman. Zaman itu ya seperti tadi, 1000 tahun, 2000 tahun. Dikatakan kepada Allah umpamanya na'udzubillah 100.000 tahun. 100 juta tahun, nggak boleh. Beda kalau umpamanya makhluk. Kayak seperti piramida yang ada di Mesir. Itu kan apa? Itu kan lama itu. Jadi ribuan tahun. Tapi tetap kalau dikatakanlah umur dari piramida itu 3.000 tahun. Berarti sebelum 3.000 tahun tidak ada. Nah, kata-kata kodim itu kata-kata yang bisa diucapkan kepada makhluk, bisa diucapkan kepada Allah. Tapi artinya beda. Kalau diartikan kepada Allah, la yajri alaihi zaman. Jadi Allahu qadim. Maksudnya apa? Allah ada tidak didahului dengan ketiadaan. Begitu. Tapi kalau diucapkan kepada makhluk, umpamanya binaun qadimun. Bisa diucapkan seperti itu. Bangunan ini lama. Artinya apa? Yajri alaihi zaman. Telah berlalu darinya masa. Artinya apa? Umur 1000 tahun, 2000 tahun. Yang penting sudah lama, maka bisa diucapkan seperti itu. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta kal urjunil qadim, sampai seperti urjun. Urjun itu adalah batang apa namanya? Batang kurma atau iya batang ya kurma yang sudah berlalu darinya beberapa lama. Jadi qadim. Itu bisa diucapkan dalam Al-Quran, disebutkan seperti itu. Jadi boleh diucapkan qadim itu kepada makhluk dengan arti yang berbeda. Begitu juga diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau qadim diucapkan kepada Allah, la yajri alaihi zaman. Tidak berlalu kepadanya apa namanya masa. Sebentar ini mau habis apa namanya HP-nya, baterainya. Ya. Jadi begitu al-awwal itu artinya adalah tidak didahului dengan ketiadaan.
sama dengan Al-Qadim. Jadi Al-Qadim, Al-Azali, kemudian Al-Awwal itu sama kalau ditujukan kepada Allah. Artinya Allah ada tidak dilalui dengan masa. Allah ada sebelum adanya sesuatu pun. Allah ada sebelum adanya arus. Allah ada sebelum adanya air. Allah ada sebelum adanya kursi. Allah ada sebelum adanya tempat. Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, setelah Allah menciptakan air, Allah menciptakan arus, sama tidak butuh kepada yang diciptakan. Bukan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Kemudian setelah menciptakan arus ataupun tempat, Allah Ta'ala membutuhkannya dengan menempatinya, tidak. Itu berarti mensifati Allah dengan sifat berubah. Jadi itu al-awwal, al-qadim, al-azali. Kalau dikatakan kepada Allah artinya sama. Apa itu? Allah ada tidak didahului dengan ketiadaan. Allah ada tidak dilalui masa. Dilalui masa itu apa? Ya, maksudnya telah melewatinya beberapa tahun, beberapa masa. Tidak dikatakan kepada Allah begitu. Kemudian Allah ada sebelum adanya sesuatu pun, sebelum adanya makhluk. Allah ada sebelum adanya arasy, Allah ada sebelum adanya air, Allah ada sebelum adanya manusia, Allah ada sebelum adanya sesuatu pun dari makhluknya. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, maka Allah tidak butuh kepada makhluknya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayy, yang disifati dengan sifat hayat. Al-muttasifu bihayatin azaliyah, yang disifati dengan sifat hidup azaliyah. Azaliyah itu apa? Ya tidak disifati dengan sifat makhluknya. Begitu. Abadiyah sama, tidak disifati dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai', begitu azaliyah abadiyah itu artinya begitu. Laisat biruhin, bukan dengan roh, ini maksudnya azaliyah abadiyah. Walahmin, bukan dengan daging. Wadamin, bukan dengan darah. Wa asobin, bukan dengan asob. Asobin wa mukhin, dan sumsum. Asobin bukan dengan urat, bukan dengan sesuatu yang di situ manusia tidak hidup kalau tidak adanya. Jadi manusia hidup itu kan dengan darah. Manusia hidup itu dengan tulang. Manusia hidup itu dengan sumsum. Dan lain sebagainya. Manusia hidup itu dengan roh. Maka ketika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup, maka Allah Maha suci dari itu. Bal hayatuhu sifatun qadimatun qaimatun bidzati. Akan tetapi sifat hidup Allah itu adalah sifat yang qadimah qaimah. Bidzatihi tsabitatun lahu. Allah disifati dengannya, begitu maksudnya. Allah disifati dengan sifat hidup. Itu maksudnya adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzati. Allah Maha hidup disifati dengan sifat hidup yang abadi azali, tidak seperti hidupnya makhluk. Itu artinya. Kemudian yang berikutnya adalah al-qayyum. Al-qayyum artinya al-qaimu binafsi, yang tidak membutuhkan kepada makhluknya, tidak butuh kepada selainnya. Alladzi la yahtaju li ghairihi, yang tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qayyum, al-qiyamu binafsi, itu sama, yaitu apa? Tidak membutuhkan kepada yang lain, tidak membutuhkan kepada makhluk. Ketika dikatakan membutuhkan itu apa? Artinya dia itu lemah. Kalau membutuhkan itu tidak akan bisa dengan sendirinya, tidak akan bisa berdiri sendiri, tidak akan bisa hidup sendiri kayak makhluk itu kan. Kayak seperti saya itu kan butuh kepada tempat, butuh kepada kursi. Saya butuh kepada kursi, saya butuh pada
meja, saya butuh kepada udara, saya butuh kepada perkara-perkara yang membantu saya untuk bisa hidup. Kan butuh, karena itu makhluk itu adalah lemah. Jadi bukan artinya butuh itu harus mengucapkan oh butuh begitu, enggak. Dengan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya itu namanya butuh. Ada sebagian orang yang mengatakan begini. Kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu butuh. Nah, gimana? Wong dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas sesuatu atau bersemayam di atas sesuatu. Bagaimana tidak membutuhkan kepada makhluk tersebut? Bagaimana bisa tidak dikatakan begitu? Jadi kata-kata butuh itu bukan hanya dikatakan saya butuh, bukan begitu. Dengan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya berarti itu butuh itu. Berarti itu namanya butuh. Nah, kalau kita butuh kepada sesuatu, butuh kepada makhluk, butuh pada udara, butuh kepada namanya roh, butuh kepada daging, butuh kepada tulang. Kalau ada orang kecelakaan, kemudian apa? Dia butuh kepada orang tukang urut, butuh kepada dokter. Jadi tidak harus dia mengucapkan kepada dokter, dok, saya butuh kamu, enggak. Dengan mensifatinya dengan sifat-sifat yang tadi, dia butuh kepada bantuan orang lain, dia butuh kepada dokter, itu namanya butuh meskipun dia itu tidak mengucapkan kata butuh. Begitu juga kalau ditujukan kepada Allah, meskipun tidak mengatakan Allah Ta'ala butuh kepada makhluk, dengan mensifati sifat yang itu adalah milik makhluk, berarti itu namanya butuh. Kalau butuh berarti lemah. Kalau lemah tidak bisa dijadikan Tuhan. Jadi begitu. Jadi dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya berarti menjadikan Allah Ta'ala butuh kepada makhluknya. Berarti menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah. Kalau lemah tidak bisa dijadikan Tuhan. Kemudian di sini disebutkan ad-daim. Allah disifati dengan sifat kekal. Alladzi la yalhaquhu wa la yaduzu 'alail fana. Yang Allah tidak disifati dan tidak boleh disifati padanya fana, yaitu binasa. Li'annal fana'a, karena sifat binasa yastahilu alaihi aklan. Menurut akal yang sehat itu mustahil bagi Allah. Namanya Tuhan kok disifati dengan sifat binasa, bukan Tuhan itu. Fala daima bihadzal makna illallah, maka tidak ada sifat kekal seperti ini dengan makna ini kecuali Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal. Dan kekalnya Allah itu tidak ada yang menjadikannya kekal. Saya ulangi lagi. Jadi kekalnya Allah tidak ada yang menjadikannya kekal. Maka tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ini. Kekalnya itu tidak ada yang menjadikannya kekal. Karena ada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepadanya kekal. Tapi kekalnya mereka itu karena Allah taala menghendakinya kekal. Seandainya Allah taala menghendakinya tidak kekal, saya tidak akan kekal. Seperti apa? Seperti surga, seperti neraka, seperti penduduk surga, seperti penduduk neraka yaitu orang-orang kafir. Itu kan orang yang ada di surga nanti selamanya akan kekal tanpa batas di surga. Begitu juga orang yang ada di neraka yaitu orang-orang kafir itu akan kekal di neraka selamanya. Tapi kekalnya mereka karena Allah Ta'ala menghendaki mereka untuk kekal. Makanya di sini disebutkan falada ima bihadal makna. Maksudnya apa? Makna bahwasanya Allah Ta'ala kekal tidak ada yang menjadikannya kekal. Itu hanya milik Allah. Sedangkan selain Allah, karena Allah Ta'ala kalau dia kekal, karena Allah Ta'ala menghendakinya untuk kekal. Itu. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir ya, ketika kita diingatkan bahwasanya surga itu kekal, tidak ada batasannya.
Tidak 100 tahun, tidak 1000 tahun, tidak 1 juta tahun, tidak 100.000 tahun. Bukan. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Maka dengan itu ketika kita di dunia, itu membuat kita itu sabar terhadap segala musibah yang Allah Ta'ala cobakan kepada kita. Allah mencoba kepada kita fakir miskin. Jangan sampai protes. Kenapa? Karena di dunia sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita untuk sesuatu yang nafsu itu tidak menyukainya. Maka jangan sampai kita itu mencela sesuatu atau mengatakan sesuatu, meyakini keyakinan sesuatu karena sebab kita diuji oleh Allah yang menjadikan kita itu naudzubillah bisa keluar dari Islam. Yang menjadikan seseorang itu sampai berbuat haram. Makanya kalau kita ingat seperti itu bahwasanya penduduk surga akan kekal di surga, penduduk neraka akan kekal di neraka. Insya Allah kita di dunia itu akan sabar karena di dunia itu tidak kekal 70 tahun, 80 tahun. Dan itu adalah sesuatu yang bisa dihitung. Hari-hari yang kita lalui itu berlalu begitu cepat. Kalau kita sekarang itu ada di Ramadan. Kemarin barusan lewat Ramadan, sekarang udah datang Ramadan. Bentar lagi hari raya. Jadi bagaimana orang yang beruntung? Bagaimana dikatakan orang itu adalah cerdas? Tentunya orang itu akan beramal, amalnya itu untuk bekal dia di akhirat nanti. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada sesuatu tersebut itu akan binasa, kecuali sesuatu itu nanti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekal. Jadi sekali lagi arti dari tidak ada yang kekal dengan arti ini. Apa arti itu? Artinya adalah tidak ada yang menjadikannya kekal itu, kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh dikatakan umpamanya sebagian orang falsafah itu kan ada yang mengatakan bahwasanya ada sesuatu itu tidak ada batasnya, kekal begitu. Padahal sesuatu itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekal. Ada makhluk seperti umpamanya ada dalam istilah orang falsafah itu ada namanya partikel-partikel ataupun atom, yang atom tersebut itu katanya tidak ada batasnya begitu. Maka itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Tidak bisa dikatakan seperti itu karena semuanya itu akan ada akhiran, kecuali sesuatu itu makhluk tersebut itu dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berakhir. Jadi harus ngerti, harus tahu, paham tentang akidah. Inilah kegunaannya. Kegunaan kita belajar ilmu akidah supaya kita paham segala sesuatu itu ada awalnya. Segala sesuatu itu ada awalnya dan ada akhirnya, kecuali beberapa yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk kekal. Itu artinya arsy itu juga ada awalnya. Arsy itu ada awalnya. Begitu juga ada namanya surga, itu ada awalnya. Neraka ada awalnya. Ada awalnya. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ada makhluk itu azali katanya. Ada yang mengatakan bahwasanya jenis dan satuannya itu azali abadi katanya. Katanya itu azali abadi. Artinya tidak didahului dengan ketiadaan. Alam ini katanya itu tidak didahului dengan ketiadaan. Baik itu jenis ataupun satuannya. Satuannya itu bagaimana? Satuannya itu ketika dikatakan kemanusiaan. Tanpa memandang ada namanya Fatimah, ada namanya Zaid, ada namanya Umar.
itu kata mereka itu tidak didahului dengan ketiadaan. Tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti apa? Berarti mentiadakan sifat menciptakan Allah pada sesuatu itu. Berarti apa? Mentiadakan, menafikan sifat menciptakan Allah pada sesuatu itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya antara satuan dengan jenisnya tadi diyakini oleh falsafah yang terdahulu. Kalau yang belakangan itu mengatakan kalau satuannya itu memang hadis, kalau satuannya itu adalah perkara yang baru, artinya didahului dengan ketiadaan. Tapi kalau jenisnya, kata dia, ingat jenis itu tadi apa? Ketika dikatakan kemanusiaan, maka tanpa memandang satu persatu ada namanya Umar, kemudian ada Fatimah, ada Aisyah. Begitu. Kata mereka, kalau jenisnya itu adalah sesuatu yang azali, tidak didahului dengan ketiadaan. Sebelum ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, sampai tidak ada batasnya. Katanya begitu. Katanya begitu. Berarti apa? Menafikan, mentiadakan sifat menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang mengatakan orang yang mengatakan jenis dari alam itu azali, tidak ada didahului dengan ketiadaan, atau yang mengatakan satuan dari alam tersebut itu azali, atau yang mengatakan jenisnya azali, kemudian satuannya itu adalah hadis, didahului dengan ketiadaan, maka semuanya itu bertentangan dengan Islam. Maka semuanya bukan orang muslim. Dan ini yang terakhir ini, yang mengatakan bahwasanya kalau jenisnya itu adalah tidak didahului dengan ketiadaan, tapi kalau satuannya itu didahului dengan ketiadaan, ini diikuti oleh seseorang yang bernama Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan begitu, meyakininya seperti itu. Bagaimana bisa dikatakan dia itu adalah orang yang disebut adalah Syekhul Islam, sedangkan dia pendapatnya, keyakinannya meyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti apa? Berarti mendustai firman Allah wal awal. Padahal orang yang mendustai firman Allah satu saja, maka orang tersebut itu bukan muslim. Bukan muslim. Karena telah mendustai firman Allah wal awal. Artinya hanyalah Allah yang tidak didahului dengan ketiadaan. Begitu. Jadi penting ini mengetahui arti la ilaha illallah. Ini masih menjelaskan tentang arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti apa? Mensifati Allah dengan sifat ketuhanan. Mensifati Allah dengan sifat hidup. Hidupnya Allah tidak seperti hidup kita. Mensifati Allah dengan maha tidak seperti makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Mensifati Allah dengan sifat kekal. Mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tidak didahului dengan ketiadaan. Hanyalah Allah yang mempunyai sifat ini. Berarti apa? Kalau ada selain Allah yang disifati dengan sifat seperti Allah, maka orang tersebut itu menyalahi la ilaha illallah. Berarti orang tersebut tidak mengerti tentang arti la ilaha illallah. Makanya orang yang masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian keyakinan dan ucapannya bertentangan dengan apa yang ia ucapkan, maka ia tidak ada gunanya ucapannya tersebut. Maka tidak ada gunanya ucapan tersebut. Seperti sebagian orang-orang yang falsafah yang mengatakan tadi bahwasanya ada alam yang alam ini azali, tidak didahului dengan ketiadaan. Sebagiannya mengatakan bahwasanya jenis dan satuannya tidak didahului dengan ketiadaan. Ada yang mengatakan jenisnya tidak didahului dengan ketiadaan. Tapi kalau satuannya itu didahului dengan ketiadaan. Maka kedua-duanya itu mendustai firman Allah huwal awwal. Maka orang yang mengatakan seperti ini,
meyakini seperti ini. Dan orang-orang yang mengikutinya, siapapun dia, maka kita jelaskan hal itu salah bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian tentang la ilaha illallah tidak hanya ucapan saja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi tidak mengerti arti yang sesungguhnya. Seperti orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala di atas umpamanya, atau di hati, atau Allah Subhanahu wa taala itu halus. Halus seperti udara umpamanya, atau mensifati Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan garam dengan air menyatu. Jadi ada sebagian orang-orang yang naudzubillah mengaku ahli tasawuf, tapi orang-orang tasawuf sangat tidak seperti itu, mengatakan orang yang sudah makomnya tinggi, orang yang sudah derajatnya itu tinggi, maka dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu menyatu, katanya seperti halnya air dengan garam atau air dengan gula. Naudzubillah. Itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, itu bukan keyakinan Rasul, bukan keyakinan sahabat, bukan keyakinan kiai-kiai kita, kiai-kiai dulu yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari menyerupai makhluknya. Termasuk dari syekh kita, yaitu Al-Imam Hashim Asy'ari, pendiri salah satu ormas ataupun pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Jam'iyah begitu, bukan ormas tapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah al-munazzahu anil jismiyah wal jihah. Ya kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari jisim, maha suci dari benda. Nah, itu kan? Wal jihah, maha suci dari arah. Berarti kalau ada orang yang meyakini Allah taala itu ada di kanan, kiri, ada di depan, di belakang, ada di hati, ada di atas, maka sungguh orang tersebut telah menyalahi akidah-akidah kiai kita, telah menyalahi keyakinan-keyakinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu untuk hari ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya faham terhadap makna la ilaha illallah. Jadi intinya dari la ilaha illallah itu apa sih? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya secara total. Itu. Makanya ketika orang berucap, ketika orang meyakini, berbuat, maka dilarikan. Apakah ini termasuk mensucikan Allah atau tidak? Jangan dilarikan kepada pemahaman-pemahaman ulama, dilarikan kepada pemahaman-pemahaman para sahabat dan Rasul. Jangan dipaham sendiri, karena banyak orang yang terjerumus dalam kepahamannya sendiri tanpa dia itu merujuk kepada kepahaman-kepahaman orang-orang dulu. Makanya semuanya harus dilarikan kepada para ulama, kepahaman mereka, yang mereka itu juga mengambilnya dari Al-Quran, yang mereka itu mengambilnya juga dari hadis. Jadi kepahaman mereka yang harus kita tiru. Caranya bagaimana ya? Berguru kepada guru yang thiqah, terpercaya, yang punya guru sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Iya, perlu. Iya, ya perlu. Nanti kembalinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada manusia
kepada manusia untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengambil manfaat dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi kitalah yang mengambil manfaat dari apa yang Allah taala perintahkan. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, seandainya semua orang tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan Allah. Seandainya begitu juga sebaliknya, seandainya semua manusia, semua makhluk itu menyembah Allah, maka tidak ada sesuatu yang akan diambil manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita. Kalau kita memerintahkan kepada si anak untuk jalan ke sana atau nak sholatlah, maka kita akan mengambil manfaat dari perintah tersebut. Kita akan mendapatkan pahala. Itu kan manusia, itu kan makhluk, mengambil manfaat dari apa yang ia perintahkan. Tapi itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita mensucikan Allah karena kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita. Kalau ada seseorang tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yang bahaya dia. Yang bahaya dia. Jangan disalahartikan, mentang-mentang dia itu ingin mensucikan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh disucikan lah. Gimana? Dia maka akan kembali mudorotnya, bahayanya kepada dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, memerintahkan makhluk untuk mensucikannya, itu yang mengambil manfaat dia makhluk supaya dia selamat. Karena yang memiliki dunia, yang memiliki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya begini, seandainya manusia semuanya itu bermaksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan rugi. Bukan. Kalau disifati dengan rugi dan lain sebagainya, berarti itu kan menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi sangat perlu mensucikan Allah. Ingat kembalinya kepada kita supaya kita itu selamat. Karena itu perintah Allah. Allah yang memiliki kita, terserah Allah apa yang Allah Ta'ala kehendaki kepada kita. Begitu. Jadi katakan kepada orang tersebut, itu kembalinya kepada kita. Dan kita yang memiliki adalah Allah. Yang berhak memerintah, wajib memerintahkan ataupun menjauhi larangan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menuruti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita disuruh untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kembalinya kepada kita, ingat. Ya, apa ada lagi? Iya, laisa kamitslihi syai'. Fala tadribu lillahil amsal. Fala tadribu lillahil amsal dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu menjadikan Allah kesamaan. Perintah itu kan, larangan untuk menjadikan Allah taala kesamaan. Kesamaan menyamakan Allah taala dengan makhluknya. Banyak. Fala tadribu lillahil amsal walillahil masalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima bagian seperti tadi, atau tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah menjadikan Allah taala itu kesamaan. Jangan menyamakan Allah begitu. Sifatnya, sifat Allah beda dengan sifat makhluknya. Itu. Kemudian walillahil masalul a'la. Allah mempunyai sifat-sifat yang beda dengan sifat makhluknya. Ditegaskan itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Banyak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah katakan Muhammad, qul huwallahu ahad. Allah taala itu Esa. Artinya ahad apa tadi?
Allah Ta'ala tidak menerima bagian, tidak menerima dibagi, karena Allah bukan benda. Itu. Ada lagi? Dalilnya banyak, banyak sekali. Kita disuruh untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya apa namanya, jelaskan seperti apa yang kita jelaskan tadi. Jadi manfaat dari mensucikan Allah itu kembali kepada kita. Karena Allah Ta'ala yang memiliki kita. Gitu. Artinya, kalaupun tidak ada seseorang yang mensucikan Allah, seandainya pun semua bermaksiat kepada Allah, menyekutukan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadi rugi kalau istilah kita, karena semua makhluk durhaka kepada Allah. Bahkan makhluklah yang akan rugi, yang akan menyesat, karena kita yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup sekian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca, bentar, saya buka pertanyaan, mungkin ada pertanyaan. Iya, itu tadi ya, jawabannya begitu. Katakan kepada mereka, kita butuh mensucikan Allah. Allah tidak butuh dengan kita mensucikannya, tidak mengambil manfaat sedikit pun dari kita mensucikan Allah. Iya, begitu. Jadi katakan kepada dia bahwasanya kita yang butuh untuk mensucikan Allah. Ketika semua makhluk itu mensucikan Allah, Allah tidak akan mengambil manfaat dari itu. Karena itu kembalinya kepada kita. Karena yang memiliki kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk mensucikannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dan dimasukkan surga. Caranya begitu. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Janganlah kamu menjadikan Allah Ta'ala kesamaan. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa. Artinya Esa kalau ditujukan kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Atau artinya Allah Ta'ala tidak menerima bagian. Kemudian laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Begitu. Itu caranya begitu. Jadi kembalinya mensucikan, kembalinya kita membela agama itu kepada kita. Kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Allah tidak akan mengambil manfaat sedikit pun apa yang dilakukan ibadah, dilakukan hambanya terhadap Allah, yaitu berupa ibadah. Begitu juga ketika semua orang, semua makhluk itu bermaksiat, tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahayakan kita, kembalinya kepada kita. Jelaskan kepada orang itu begitu. Kembalinya kepada kita, karena itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita, Allah yang mempunyai kewajiban, yang mewajibkan kepada kita. Allah Ta'ala yang mempunyai larangan yang melarang kita untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarangnya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, jelaskan kepada orang itu, jangan dibulak-balik. Ada orang yang mengatakan seperti itu, bahwasanya Allah Ta'ala tidak butuh untuk dibela. Allah Ta'ala tidak butuh untuk disucikan. Iya benar. Tapi kita yang butuh, kita jelaskan kepada orang, kalau kamu tidak mensucikan Allah, kamu nanti akan menyesal di akhirat nanti. Kalau kamu menyekutukan Allah, kamu akan selamanya nanti di neraka dan kamu akan menyesal. Begitu caranya.
Cara apa namanya? Cara menjelaskan kepada mereka. Cara menjelaskan kepada mereka. Jadi kita yang butuh kepada amal-amal kita. Kita butuh kepada apa yang menjadi bekal di akhirat nanti. Salah satunya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan membaca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.